Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Hari ini firman Tuhan menyapa kita di hari Rabu 11 Desember 2024 dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak definisi tentang doa. Ada yang mengatakan komunikasi antara kita dengan Tuhan, dan ada juga yang mengatakan nafas kehidupan orang Kristen adalah doa. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Karena pada intinya doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Isinya apa? Permohonan, ucapan syukur, penyesalan, curhat dengan Tuhan, silahkan, itu semua. Namun ada satu hal soal permohonan. Dikatakan di sini bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sesuai dengan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Artinya kehendak Tuhan yang jadi. Lalu kalau kehendak Tuhan yang jadi, pastilah yang baik. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan kalaupun kemudian dalam doa ini adalah menurut kehendaknya, artinya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat diri kita. Tuhan tahu apa yang terbaik. Terkadang kita sendiri belum tentu mengenal diri kita, tetapi Tuhan mengenal kita lebih dalam dari apa yang kita tahu. Dan seringkali orang berkata jawaban doa itu ya, tidak, lalu kemudian tunggu. Benar, tidak ada yang salah dengan itu. Namun ada juga orang yang mengatakan seringkali sampai ada yang meninggalkan Tuhan karena terpaku dengan ayat dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Seringkali banyak orang berpikir, aku udah doa kok, aku sudah memohon sama Tuhan, tapi Tuhan gak jawab. Kita lupa, di sana ada waktu, ada proses, ya, ada waktu, ada proses untuk bisa menerima apa yang kita doakan. Jadi kalau ada waktu, ada proses, artinya Tuhan mau kita siap untuk menerima apa yang kita minta. Tapi seringkali kita instan, maunya cepat, maunya itu tanggaplah Tuhan cepatlah. Tidak seperti itu. Saya teringat ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah kota. Bapaknya itu adalah seorang manajer, ibunya ibu rumah tangga. Lalu kemudian anaknya laki-laki masih berumur sekian, masih remaja, SMP kelas 2. Satu hari dia minta kepada ibunya dan bapaknya meminta sepeda motor. Lalu kemudian ditanyalah sama bapak sama mamanya, kenapa kamu minta sepeda motor? Karena itu untuk transportasi. Namun bapaknya melihat bukan sekedar transportasi dia ke sekolah, tapi bapaknya melihat bahwa ini adalah untuk gaya-gayaan. Ini adalah untuk tren pada saat itu orang pada pakai motor. Tetapi ibunya mengatakan, oh nggak apa-apa lah Pak, kita kasih lah Pak. Bapak kan manajer, Bapak kan orang yang diperhitungkan di kantor. Ayolah Pak, kita kasih lah. Terus bapaknya bilang, tidak, tunggulah dulu, belum saatnya dia punya motor. Masih bisa pakai sepeda. Sepeda itu masih bisa digunakannya. Nah, lalu kemudian diam-diam ibunya dengan kredit dia membelikan motor untuk anaknya tanpa sepengetahuan bapaknya.
Lalu kemudian ketika bapaknya melihat, wah, dia hanya mengelus dadanya. Sebulan tidak ada apa-apa. Tapi bulan yang kedua, ternyata si anak mengalami kecelakaan. Kecelakaan, dia ngebut main motor-motoran, balapan dengan teman-temannya. Kecewa betul lah hati si ibu. Kenapa dia tidak mendengar apa kata suaminya? Suaminya tahu bahwa anaknya belum siap. Suaminya tahu dia akan mengikuti tren gaya-gayaan saja. Suaminya tahu bahwa dia akan mengikuti gaya dari teman-temannya. Makanya dia tidak beri. Tapi kemudian ibunya menilai tidak harus tanda dia tanda nanti bahwa mereka ini adalah anak orang yang bapaknya kerja di sebuah perusahaan yang adalah manajer. Masa bapaknya manajer anaknya hanya bawa sepeda? Terkadang itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak kita adalah bapak yang kaya. Dia bisa memberikan segala-galanya, tapi dia melihat dengan proses kita supaya kita bisa mendapat apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Apa yang kita minta itu Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu dia memberikan kita berproses. Kita berproses dalam hidup ini sehingga kita siap untuk menerima apa yang Tuhan kasih. Itulah mengapa di sini keberanian kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan mengabulkan doa kita, tapi sesuai dengan kehendaknya. Percaya kita pada Yesus, ya. Beriman kita, ya. Maukah kita diproses oleh Tuhan? Maukah kita dibentuk oleh Tuhan dalam hidup ini? Sehingga akhirnya nanti kita akan mengatakan, Tuhan Engkau sungguh baik, Tuhan Engkau sangat indah, Tuhan Engkau sangat mengerti. Tetapi sebelumnya, maukah kita diproses? Maukah kita dibentuk? Sakit, iya. Mungkin kita akan menderita. Tapi ingatlah, itu adalah jalan Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Dan akhirnya kita siap menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan kami bersyukur kami masih boleh menghirup udara pagi, kami masih boleh melihat matahari pagi pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan firman-Mu hari ini menyapa kami bahwa dengan keberanian untuk percaya kami bisa meminta kepadamu ya Bapa sesuai dengan kehendak. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami ingin instan, kami ingin cepat. Terkadang kami berprasangka buruk terhadap Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau untuk diproses, kami mau untuk dibentuk oleh-Mu ya Bapa, sehingga kami siap untuk menerima apa yang kami minta dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan mengenal siapa kami. Tuhan tahu isi hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Bapa. Engkau sangat baik. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan tolong berkati cucu-cucu kami, Tuhan tolong berkati orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami dan terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.